Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1679. Seperti yang diharapkan dari salah satu Grand Lord dunia kegelapan, hasil jarahannya jauh lebih baik daripada milik Grand Lord biasa. Si Feng tidak bisa menahan keterkejutannya saat dia menatap barang-barang di depannya. Setelah level 50, Grand Lord biasanya hanya menjatuhkan 10 atau lebih item. Selain itu, sebagian besar jarahan bahkan akan menjadi material, dan seseorang akan beruntung jika mereka mendapatkan 3 atau 4 peralatan, bahkan yang terbaik adalah peringkat rahasia perak. Namun, Raja Serigala Hitam berkepala 2 telah menjatuhkan lebih dari 20 item. Meski mayoritas jarahan masih berupa material, bos telah menjatuhkan 5 buah equipment. 3 bagiannya adalah peralatan rahasia perak level 60, termasuk sepasang sepatu bot milik set Devourer gelap peringkat rahasia perak tingkat 60. 2 bagian terakhir adalah peralatan Fine Gold level 60, salah satunya adalah set piece untuk Fantasy Demon Set level 60 Fine Gold. Meskipun Fantasy Demon Set hanya terdiri dari 6 set, pemain dapat melengkapi set di level 55 daripada level 60 setelah mereka mengumpulkan 4 buah. Jika set lengkap diberikan kepada pemain kelas Magic level 55, pemain itu akan menyapu lantai dengan pemain kelas Magic lain dengan level yang sama. Hanya pemain dengan banyak senjata dan peralatan epik yang mungkin bisa bersaing dengan mereka. 2 ramuan peringkat Master juga turun. Di antara mereka, salah satunya adalah ramuan kebangkitan mana. Itu adalah ramuan mengamuk langka yang meningkatkan efek mantra pemain sebesar 200% selama 30 detik. Ramuan lainnya adalah ramuan resusitasi. Jika pemain mengkonsumsi ramuan tersebut setelah dibangkitkan, mereka dapat memulihkan sebagian dari EXP yang hilang. Kedua ramuan ini dengan mudah terjual masing-masing lebih dari 100 emas di pasaran di masa lalu. Selain itu, Raja Serigala Gelap berkepala 2 telah menjatuhkan batu kegelapan dan 3 fragmen batu kegelapan. Namun, yang paling mengejutkan Si Feng adalah bola kristal tembus cahaya. Bola kristal deteksi. Ini adalah item tingkat atas untuk eksplorasi luar ruangan. Ini sangat berguna pada malam hari, ketika jarak pandang buruk. Bola kristal deteksi dapat digunakan untuk mendeteksi semua monster dalam jarak tertentu, yang ditentukan oleh peringkat bola kristal deteksi. Bola kristal deteksi perunggu memiliki jangkauan 500 yard, sedangkan bola kristal peringkat Mysterious Iron dapat mendeteksi musuh dalam jarak 700 yard, dan yang berperingkat Secret Silver bisa mencapai 1000 yard. Itu memungkinkan pemain untuk menghindari penyergapan monster. Bola kristal deteksi yang dijatuhkan oleh Wolf King adalah peringkat Fine Gold, dengan jarak tempuh 1500 yard. Deteksi item ini tidak hanya dapat menjangkau lebih jauh dari penglihatan Blood Demon, tetapi juga dapat melihat setiap monster dalam jangkauan itu. Tidak masalah bahkan jika monster disamarkan atau disembunyikan di balik medan. Sayangnya, diperlukan 1 Magic Crystal untuk beroperasi per jam. Pemain biasa mungkin tidak mau membayar harga ini, tapi itu bukan masalah bagi Si Feng, dan itu akan sangat membantu saat dia menjelajahi dunia kegelapan. Monster di dunia kegelapan tidak sebanyak yang ada di benua Domain God, membuat mereka sulit ditemukan. Karena Si Feng mencari target tertentu, perburuannya bahkan lebih memakan waktu. Namun, dengan bola kristal deteksi, dia dapat menghemat banyak waktu dan menghindari pertempuran yang tidak perlu. Ini akan menghemat banyak waktu. Si Feng tersenyum. Tanpa ragu-ragu, dia menghabiskan 1 kristal ajaib untuk mengaktifkan bola kristal deteksi dan mencari target berikutnya. Meskipun Ana tidak akan dapat menggunakan skill berserknya lagi untuk waktu yang singkat, Si Feng telah memanggil Demon Tier 3 lain untuk membantunya segera setelah cooldown skill pemanggilan iblis berakhir. Dengan Demon Tier 3 ekstra, partainya perlahan-lahan dapat mengurangi Grand Lord level 70 lainnya bahkan tanpa skill berserk dari personal guard. Sedemikian rupa, Si Feng terus memburu Grand Lord di dunia kegelapan. Adapun pemulihan stamina dan konsentrasinya, Si Feng telah menggunakan Life Essence yang telah dia kumpulkan dengan Blood Refining Crystal untuk tetap siap berperang. Selain itu, setiap monster yang dia begal di dunia kegelapan memberikan jumlah energi darah yang bervariasi, yang dapat dia gunakan untuk menciptakan lebih banyak esensi kehidupan. Pada akhirnya, Si Feng leveling monster selama sehari penuh tanpa istirahat. Dengan bantuan Divine Providence, dia telah mengumpulkan 28 batu kegelapan dan 200 lebih batu kegelapan fragmen selama waktu itu. Pada tingkat ini,
dia seharusnya bisa mengumpulkan 100 batu kegelapan dalam waktu singkat. Selain itu, dia telah mengumpulkan lebih dari 100 buah senjata dan peralatan rahasia perak dan emas halus level 60. Dia juga berhasil menyelesaikan satu Dark Devourer set dan sekarang memiliki 4 set Fantasy Demon set, hanya kehilangan helm dan sarung tangan. Meskipun Si Feng bersemangat tinggi dan lebih dari ingin melanjutkan pekerjaannya, pengalamannya selama bertahun-tahun di domain God telah mengajarinya bahwa penting untuk menyeimbangkan pekerjaan dan istirahat dengan benar. Meskipun Life Essence menambah stamina dan konsentrasinya, itu lebih merupakan stimulan daripada pengganti istirahat yang sebenarnya. Jika dia ingin mengistirahatkan pikirannya, dia harus keluar dari game. Setelah kembali ke dunia nyata, Si Feng berencana untuk melihat latihan dasarnya, seperti biasa, menjaga kebugaran fisiknya. Dia kemudian merencanakan untuk membuat pengaturan yang diperlukan untuk memperluas bengkel Zero Wing. Sekarang setelah persekutuan sayap nol berada di jalur yang benar untuk menjadi negara adidaya, dan telah memperoleh kota sendiri, persekutuan hanya akan tumbuh saat ia bergerak maju. Secara alami, manajemen persekutuan akan menjadi lebih kompleks. Dia membutuhkan lebih banyak personel untuk mengelola Zero Wing, dan karenanya, dia perlu memperluas lokakarya dan merekrut lebih banyak anggota internal. Tetapi sebelum Si Feng bisa meninggalkan kamarnya, jam tangan kuantum di pergelangan tangannya, yang terhubung ke kabin game virtualnya, berdering. Tampilan di jam tangannya menunjukkan bahwa peneleponnya adalah Aqua Rose. Guild Leader, akhirnya aku berhasil menghubungi kamu, kata Aqua Rose segera setelah panggilan tersambung, terdengar sedikit terburu-buru. Apakah terjadi sesuatu pada persekutuan? Si Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Sesuatu yang besar telah terjadi, kata Aqua Rose. Saat kau sedang leveling di dunia kegelapan, penguburan surga telah berusaha tiada matian untuk menangkis berbagai kekuatan super yang mengelilinginya. Ia bahkan telah memobilisasi iblis jahat dan binatang jahat yang tak terhitung jumlahnya, tetapi di tengah pengepungan, salah satu negara adidaya memobilisasi senjata pengepungan yang kuat dan sejumlah besar tentara bayaran NPC. Pertempuran berlanjut selama beberapa jam lagi, dan setelah menderita banyak korban, berbagai negara adidaya akhirnya menembus tembok kota batu kuno dan menyerbu ke dalam rumah tuan kota. Jadi, kota batu kuno telah diambil. Si Feng tidak bisa menahan senyum. Dia telah menghancurkan susunan magic pertahanan kota batu kuno dengan tepat sehingga dia bisa memotong salah satu sumber pendapatan pemakaman surga. Jika kekuatan lain mengklaim kota batu kuno, itu pasti layak dirayakan untuk Zero Wing. Tidak, kata Aqua Rose sambil menggelengkan kepalanya. Tidak, bukankah mereka sudah membobol mansion tuan kota? Dengan kekuatan berbagai negara adidaya, mereka seharusnya tidak memiliki masalah untuk pergi ke tablet tuan kota bahkan jika ada iblis jahat di dalam gedung. Balasan Aqua Rose membuat Si Feng sedikit bingung. Berbagai negara adidaya diakui seperti itu karena sejumlah besar ahli yang mereka pekerjakan. Sementara ahli Refinement Realm tidak dapat berbuat banyak dalam perang yang melibatkan puluhan ribu pemain, mereka dapat menunjukkan kekuatan tempur yang luar biasa dalam pertarungan kompak dengan jumlah lawan yang terbatas. Bahkan jika tentara NPC level 100 ditempatkan di dalam City Lord's Mansion, NPC tersebut tidak akan bisa menghentikan setiap ahli Realm Refinement untuk mencapai tablet tuan kota. Berbagai negara adidaya telah menyerbu mansion tuan kota, tetapi beberapa NPC tingkat 4 muncul tiba-tiba dan mengubah kota batu kuno menjadi sarang iblis jahat. Tidak hanya kota ini menjadi tanah terlarang bagi para pemain, tetapi Evil Beasts and Demons juga memperluas pengaruhnya dan menguasai area di sekitar kota batu kuno. Semakin banyak iblis jahat dan binatang jahat bergabung dengan kekuatan dari menit ke menit. Beberapa waktu yang lalu, kami menerima laporan yang menyatakan bahwa kota persekutuan lain di kerajaan Orc telah jatuh ke tangan iblis jahat ini. Menurut pengintai kami, pasukan iblis jahat menyebar menuju perbatasan kerajaan Star Moon. Dari kelihatannya, kota Zero Wing adalah target tentara. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1680. Dia masih bisa melakukan kontak dengan pemain di domain lore dari dalam ruang istirahat. Setelah dia masuk, Si Feng memperhatikan gambar kota batu kuno yang dikirim Aqua Rose. Selain itu, dia telah mengirimkan rekaman video dan laporan statistik tentang kekuatan saat ini di dalam kota. Sungguh angka yang menakutkan. Si Feng terkejut saat dia menonton video itu. Iblis jahat dan binatang jahat memadati kota batu kuno, baik di tembok maupun di dalam kota itu sendiri. Beberapa juta monster telah menguasai kota, jauh lebih banyak daripada yang bisa dikendalikan oleh pemain manapun. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan berbagai negara adidaya,
seharusnya ada sekitar 3 juta iblis jahat dan binatang jahat yang membela kota batu kuno. Apalagi jumlah ini terus bertambah seiring berjalannya waktu. Namun, jumlah monster di dalam kota bukanlah aspek yang paling penting. Itu adalah level monster ini. Monster berlevel terendah yang ada di kota ini adalah level 50, sedangkan yang berlevel lebih tinggi telah mencapai level 80. Selain itu, ada binatang jahat peringkat mitik dan iblis jahat di luar kota. Berdasarkan laporan saat ini, seharusnya ada lebih dari 10 binatang jahat peringkat mitik dan iblis jahat melindungi kota batu kuno. Ada juga level 80, NPC tier 4 yang ditempatkan di kota. NPC ini adalah Grim Reaper sejati bagi para pemain karena skill domain tingkat 4-nya. Berdasarkan laporan, pemain musuh yang mencoba mendekati NPC tingkat 4 ini akan diubah menjadi iblis jahat sebelum mereka bisa mendekati NPC. Benar saja, si Feng mengerutkan kening saat dia menatap kuil yang menjulang tinggi di jantung kota batu kuno. Mereka benar-benar kejam. Mereka benar-benar membangun cabang kuil dewa jahat di kota batu kuno. Satu-satunya cara untuk mengubah kota menjadi sarang iblis jahat adalah dengan membuat kuil cabang kuil dewa jahat di kota. Jika kuil cabang turun, seseorang dapat langsung memindahkan semua binatang jahat dan iblis di bawah komando mereka ke kuil, yang pada dasarnya memperkuat kota dengan pasukan. Namun, sangat sulit untuk menurunkan kuil cabang. Pertama, target keturunan tidak boleh memiliki susunan magic pertahanan, dan kedua, seseorang akan membutuhkan sejumlah besar material dan jiwa yang berharga. Begitu kuil cabang turun, kota yang diduduki akan runtuh. Meskipun itu hanya kuil cabang, kepadatan energi jahat yang dipancarkannya akan sangat mengerikan. Energi jahat ini akan merusak tanah yang ditempati kuil cabang, dan hanya imam besar tingkat 5 atau lebih tinggi yang bisa membersihkan tanah yang rusak itu. Jika tanahnya tetap korup, pemain biasa tidak akan bisa bertahan di sana. Sekarang setelah kuil cabang telah turun, kota batu kuno tidak diragukan lagi telah lumpuh. Nasib kota sebagai sarang iblis jahat telah disegel. Menjadi kota persekutuan lagi praktis tidak mungkin. Guild Leader, apa yang harus kita lakukan? Tentara iblis jahat dan binatang jahat jelas berbaris menuju kota sayap nol. Bahkan jika kita mengajukan petisi kepada pasukan kerajaan untuk menekan monster-monster ini di perbatasan, jumlahnya terlalu banyak. Selain itu, lebih banyak evil beast dan evil demons bergabung dengan pawai seiring berjalannya waktu. Jika pasukan kerajaan gagal menahan monster-monster ini dan mereka mencapai Zero Wing City, kita pasti akan mendapat masalah, Aquaros mengungkapkan kekhawatirannya. Jika evil beast dan evil demons yang menakutkan menyerang Zero Wing City, itu hanya masalah waktu sebelum kota itu jatuh bahkan jika itu memiliki susunan magic pertahanan yang lebih kuat daripada kota hutan batu. Makhluk peringkat mitik berbaris bersama evil beast and demons menuju Zero Wing City. Bahkan jika susunan magic pertahanan Zero Wing City bisa menghentikan serangan monster-monster itu, ada batasan berapa lama susunan magic itu bisa bertahan. Setelah rusak, pemain kota akan segera mengikutinya. Jika mereka tidak memikirkan rencana untuk menghentikan pasukan monster sekarang, Zero Wing City akan tamat. Si Feng merasakan sakit kepala saat dia melihat kerumunan iblis jahat dan binatang jahat yang padat. Dia tidak pernah berpikir bahwa Beast Emperor dan Heaven's Burial telah tumbuh begitu kuat sehingga mereka dapat memanggil kuil cabang. Itu bukanlah tugas yang sederhana, dan harga yang harus dibayar untuk melakukannya tidak terbayangkan. Ini karena candi cabang dimaksudkan untuk menyembunyikan candi induk. Jika Beast Emperor dan Heaven's Burial telah mencoba memobilisasi pasukan monster mereka dari dalam Star Moon Kingdom, bahkan jika si Feng telah duduk diam dan tidak melakukan apa-apa, NPC kerajaan akan segera menemukan kuil dewa jahat di dalam kerajaan Star Moon. Pada saat itu, kerajaan pasti akan mengirimkan tentaranya untuk memusnahkan kuil. Tetapi kuil cabang adalah cerita yang berbeda. Sejak Beast Emperor dan Heaven's Burial memindahkan monster mereka dari kuil utama ke kuil cabang, tidak mungkin untuk melacak kuil utama sebelum pasukan ini dimobilisasi di dalam kerajaan. Sementara itu, bahkan jika kuil cabang dihancurkan, pasukan iblis jahat dan binatang jahat sudah berada di luar kerajaan bintang bulan. Mereka tidak akan berteleportasi kembali ke kuil utama karena penghancuran kuil cabang. Beritahu Snow dan minta dia mengatur para ahli persekutuan untuk segera berkoordinasi dengan tentara kerajaan. Kita perlu menghentikan sebanyak mungkin pasukan monster itu. Selain itu, temukan cara untuk mengumpulkan kristal ajaib sebanyak mungkin. Sebelum aku kembali, suruh semua orang menempatkan jarak sejauh mungkin antara mereka dan pasukan monster. Itu termasuk anggota guild lain dan pemain independen.
Pastikan mereka tidak menjadi korban bagi pasukan itu, perintah Si Feng setelah memikirkan masalah itu. Kuil Dewa Jahat telah menjadi duri konstan di sisi berbagai kekuatan utama domain dewa di masa lalu. Alasan utama untuk ini adalah kemampuan anggota kuil untuk menciptakan binatang jahat dan iblis melalui lawan mereka yang dikalahkan. Jika suatu kekuatan tidak cukup kuat dan mencoba menantang binatang jahat dan iblis jahat, mereka hanya akan menjadi makanan untuk monster itu. Ada dua metode untuk mencegah kekuatannya menyebar ketika kuil dewa jahat melanda suatu negara. Yang pertama adalah memusnahkan setiap binatang jahat dan iblis yang ditemukan dengan kekuatan luar biasa, sedangkan yang kedua adalah menghancurkan kuil utama. Pada kenyataannya, kuil dewa jahat di seluruh benua domain dewa berfungsi sebagai perangkat transfer energi jahat. Saat diaktifkan, kuil dewa jahat akan mengirimkan energi jahat ke seluruh benua, menciptakan lingkungan yang cocok untuk binatang jahat dan iblisnya. Selama seseorang menghancurkan kuil dewa jahat yang diaktifkan, mereka dapat menghentikan transfer energi jahat. Setelah kehilangan sumbernya, energi jahat yang telah menyebar secara bertahap akan menipis sampai lingkungan menjadi bermusuhan dengan binatang jahat dan setan sekali lagi. Beberapa monster yang lebih lemah bahkan mungkin tiada sebagai akibatnya, sementara monster yang lebih kuat akan semakin lemah dan menjadi lebih mudah untuk dikalahkan. Namun, keberadaan kuil dewa jahat kerajaan bintang bulan tetap tidak diketahui, dan menghancurkan kuil cabang yang dijaga ketat di Kekaisaran Orc tidak mungkin dilakukan. Satu-satunya harapan untuk menangkis pasukan monster yang berbaris menuju Zero Wing City adalah mengirim pemain ahli untuk bekerja bersama pasukan NPC, memangkas sebanyak mungkin evil beast dan demons. Tentara monster hanya bisa tumbuh jika memiliki pengorbanan, ia tidak dapat meningkatkan jumlahnya tanpa biaya. Dimengerti, aku akan segera memberitahu Snow. Aku harus mengangguk sebelum memutuskan panggilan. Tidak berani membuang waktu, Si Feng segera masuk kembali ke domain dewa dan terus leveling batu kegelapan. Sementara itu, lebih dari 500.000 pemain telah berkumpul di hutan di perbatasan peta kota hutan batu. Di antara mereka, lebih dari 100.000 orang memakai lambang persekutuan pemakaman surga. Setiap pemain ini adalah level 47 ke atas, dan mereka semua diperlengkapi dengan sangat baik. Namun, setiap pemain ini memasang ekspresi tegang. Beast Emperor, aku sudah menyiapkan 400.000 pemain yang kau minta. Saya harap Anda akan memenuhi janji Anda. Pemakaman tunggal, yang berdiri di atas lereng bukit, memberitahu pria paruh baya di sampingnya. Pria paruh baya itu memiliki kulit pucat yang ditutupi rune. Pria itu juga memegang tongkat yang terbuat dari batu giok hitam pekat. Pria ini tidak lain adalah Beast Emperor. Namun, dia tidak lagi dibalut perban. Bersantai. Kapan aku pernah mengingkari janji padamu? Beast Emperor tertawa. Mengalihkan pandangannya ke arah pasukan pemain di dasar bukit, dia memerintahkan, baiklah, ayo mulai.